Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Reski Jayawani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau suatu kajian masalah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Ciri-ciri dari karya ilmiah. Jadi ada 4 ciri-ciri dari karya ilmiah, yaitu 1. Sistematis, di mana teks yang ada di karya ilmiah ini tersusun secara rapi. Yang kedua, ada logis, yaitu teks-teks atau pernyataan yang ada di dalam karya ilmiah ini bisa dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang ketiga, yaitu objektif, yang dimana pernyataan-pernyataan atau teks yang ada di karya ilmiah ini berdasarkan dari pandangan umum, bukan berdasarkan dari pandangan pribadi penulis. Yang keempat adalah faktual, yang dimana pernyataan-pernyataan atau teks di dalam karya ilmiah ini didasarkan pada kenyataan sesungguhnya atau fakta, bukan dari imajinasi seorang penulis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini mempunyai 3 bentuk, yaitu 1. Karya ilmiah populer, yang dimana karya ilmiah populer ini diungkapkan dengan ragam bahasa yang populer, menarik, lebih santai, dan lebih mudah dipahami. Contohnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu karya ilmiah formal, yang dimana harus memenuhi unsur-unsur akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yaitu karya ilmiah semi-formal, yang dimana karya ilmiah ini mengikuti dengan karya ilmiah formal, tapi penyajiannya ini lebih sederhana, seperti laporan atau makalah yang sering kita buat. Struktur dari karya ilmiah, yaitu 1. Pertama adalah judul. Yang kedua setelah judul akan ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi dengan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat kegunaan penelitian. Terus yang ketiga ada kerangka teoritis, yang dimana kerangka teoritis ini disebut dengan kajian pustaka atau teori landasan. Yang keempat ada metodologi penelitian, yang dimana berisi tentang tahap-tahap apa saja yang digunakan dalam selama penelitian ini. Yang kelima, ada pembahasan atau isi atau inti dari karya ilmiah. Terus yang keenam, ada kesimpulan dan saran. Yang ketujuh, ada daftar pustaka. Yang kedelapan, ada lampiran dari karya ilmiah. Aspek kebahasaan dari karya ilmiah, yaitu 1. Menggunakan kata yang bersifat impersonal. Contohnya seperti kata saya, aku, diganti menjadi kata penulis atau peneliti. Yang kedua yaitu ragam bahasa yang digunakan bermakna lugas atau denotatif, menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Terus yang ketiga, banyak terdapat kalimat yang mendefinisikan suatu istilah. Contohnya misalnya ada istilah frasa. Istilah frasa ini harus kita jelaskan dulu, lalu setelah dijelaskan baru dibahas pembahasan yang selanjutnya. Yang keempat, menggunakan kata yang baku dan kalimat yang efektif. Serta kita harus menghindari opini-opini pribadi dari penulis. Manfaat dari penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Dapat menyampaikan informasi dengan cara membagikan hasil penelitian kita kepada masyarakat luas. Yang kedua, menjadi sumber belajar dari siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, menjadi ide atau inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, juga dapat melatih penulis untuk menulis, meneliti, dan mengembangkan daya pikir seseorang. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton dan diri saya sendiri. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.